Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya minta teman-teman yang hadir sekarang masing-masing membacakan berurutan ya, membacakan masing-masing satu ayat surah Al-Kahfi awal dan terjemahannya. Yang pertama dari Yusuf, Ilham, Rio. Ya, langsung. Satu ayat. Dari Yusuf dulu, Yusuf, lanjut Ilham, terakhir Rio Adi Nuryanto. Baik, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak membuat padanya sedikit pun kebengkokan. Bismillahirrahmanirrahim. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Artinya, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Makizina fihi abada. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan juga Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan juga mendengarkan tilawah Quran tadi mendapatkan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa dipermudah untuk menghafalnya. Baik, kita langsung saja ya untuk presentasi kelompok. Ya, tafadhol. Kelompok siapa yang maju nih presentasi? Yang maju Baik Pak, sebentar saya bagi layar. Teman-teman pokoknya kalau ada nanya di grup aja ya, ada info, ada
mau nanya sesuatu di grup aja supaya teman-teman yang lain itu tahu. Kemudian kalau pertanyaannya sama, maksudnya sama, sudah terjawab, nggak perlu japri satu-satu kan. Yang presentasi bisa on cam nggak ini? Bisa Pak, sebentar. Baik, kita mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Jumiati dan rekan saya Napiatus Ayria, Mida Herlina, Naupal Akmal, dan Muhammad Haikal Husain. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami yang berjudul Etika Profesi dalam Konteks Lingkungan. Pendahuluan. Etika dan lingkungan adalah dua konsep yang saling berhubungan, karena etika berkaitan dengan perilaku dalam hal nilai-nilai moral dan pertimbangan, sehingga lingkungan terkait dengan semua konten, termasuk alam dan tindakan di lingkungan. Dalam konteks lingkungan, etika mengharuskan orang untuk bertanggung jawab
untuk menjaga berkelanjutan lingkungan alam dan menghormati hak-hak hidup dari semua makhluk hidup, termasuk flora dan fauna. Jadi pembahasan kita hari ini yaitu pengertian etika dalam dalam kaitan dengan lingkungan. Yang kedua adalah prinsip etika lingkungan hidup. Yang ketiga unsur etika lingkungan hidup dan dampak positif negatif dari hubungan etika dan lingkungan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Nafiatus Ayria. Baik, masuk ke pengertian etika dalam kaitannya dengan lingkungan. Yang pertama, apa itu etika? Etika adalah ilmu yang mempelajari nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang mengatur tindakan manusia dan hubungan antara manusia. Dalam kaitannya dengan lingkungan, etika adalah studi tentang pertanyaan moral dan yang muncul dari interaksi manusia dengan lingkungan alam. Misalnya, apakah kita berhak menebang pohon sesuka hati? Apakah kita bertanggung jawab menjaga lingkungan untuk generasi mendatang? Etika lingkungan juga mempertimbangkan dampak tindakan manusia terhadap lingkungan. Tujuannya untuk mencari keseimbangan antara kepentingan manusia dan alam. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan tanpa merusak lingkungan. Termaksud dampak dari aktivitas industri, pertanian, dan transportasi. Dapat dipahami juga bahwa etika lingkungan memberikan pemahaman moral bagaimana kita bersikap dan bertindak terhadap lingkungan alam. Pembahasan selanjutnya, prinsip-prinsip etika lingkungan. Yang pertama ada sikap hormat terhadap alam. Itu seperti manusia wajib menjaga dan melestarikan alam tanpa merusaknya. Dan yang kedua, bertanggung jawab menjaga alam. Setiap individu dan kelompok bertanggung jawab menjaga alam sebagai milik bersama, bukan hanya demi kepentingan diri sendiri. Dan yang ketiga, hidup sederhana. Saya potong bentar ya, maaf ya, saya potong bentar. Ya, Pak. Seperti biasa, teman-teman jangan lupa siapkan alat tulis. Ini kita seperti biasa kalau tatap muka langsung ya. Disiapkan, nanti di ending itu ada kuis lagi, dikirimnya di Google Classroom, jadi ya sambil dicatat. Oke, lanjut. Oke, baik Pak, terima kasih. Dan yang ketiga, hidup sederhana dan selaras dengan alam. Itu maksudnya manusia harus hidup dengan cara yang sederhana dan menghindari konsumsi berlebihan yang dapat merusak alam. Dan yang terakhir, adil. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam demi kelestarian lingkungan. Baik, selanjutnya ada unsur etika lingkungan hidup. Menurut Velasquez 2005 ada unsur dalam etika lingkungan hidup. Pertama itu ada etika ekologi, yang dimana pendekatan filosofis yang memfokuskan perhatian pada hubungan antara manusia dan lingkungan alam. Dan yang kedua ada etika konservasi sumber daya yang bisa habis. Itu berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dampak positif dan negatif dari hubungan etika dan lingkungan. Yang pertama itu ada dampak positif, kesadaran lingkungan yang lebih tinggi. Dan yang kedua, meningkatkan pelestarian lingkungan hidup. Dampak negatifnya, beban biaya tambahan, dan konflik antara kepentingan lingkungan sosial dan ekonomi. Yang dimaksud dari kesadaran lingkungan yang lebih tinggi ini maksudnya masyarakat lebih bisa masyarakat itu
meningkatkan kesadaran diri mereka terhadap lingkungan. Contohnya mengurangi bahan kimia dan tidak membuang sampah sembarangan. Terus itu yang kedua, meningkatkan pelestarian lingkungan. Itu contohnya sama yang kayak kesadaran, dia tidak membuang sampah sembarangan, dan misalnya belanja itu tidak menggunakan plastik, bisa memakai tas belanja. Dampak negatifnya beban biaya tambahan, itu contohnya misalnya ada jalan di masyarakat yang rusak. Pemerintah daerahnya itu tidak peduli, jadi masyarakatnya yang mengeluarkan biaya dan memperbaiki jalan tersebut. Yang kedua, konflik antar kepentingan lingkungan. Itu contohnya, bentar. Contohnya proyek pembangunan jalan tol yang dapat meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi di sisi lain dapat memusnahkan habitat alami antar flora dan fauna yang hidup di hutan tersebut. Jadi kayak kepisah gitu. Terus tuh kesimpulannya, etika lingkungan itu pemahaman moral mengenai hubungan antara manusia dan lingkungan alam. Tujuannya untuk menuntut perilaku manusia agar bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan. Etika ekologi dan etika konservasi sumber daya itu adalah unsur penting, yaitu untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan demi generasi mendatang. Hubungan antara etika dan lingkungan membawa dampak positif, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian alam, tapi juga ada dampak negatifnya, yaitu biaya tambahan, serta konflik antara kepentingan lingkungan sosial dan ekonomi. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan bertanya dengan menyebutkan nama dan kelompoknya. Baby, I can... Kalau yang bertanya, ada yang ingin memberikan untuk presentator? Judulnya tentang etika ekologi ya? Lingkungan ya? Etika lingkungan. Ya, lingkungan, Pak. Judul lengkapnya apa? Etika profesi dalam konteks lingkungan. Kalau tidak ada yang bertanya berarti jelas sekali sudah ini penjabarannya. Kalau tidak ada saya nanya nih. Orangnya yang mana aja nih? Coba saya minta on cam. Ini Ada, Pak. akhwat semua. Berapa orang? Ada cowoknya 2, Pak.
Mana? Novel ini kah? Novel dengan siapa? Novel ada kata sih tadi. Yang Nggak kebagian, Mbak. nah, jadi kamu ngapain tugasmu? Dia kebagian tanya jawab nanti, Pak. Oh, hebat Novel berarti. Satunya? Nggak tahu, Pak. Katanya dua laki-laki. Kalian tahu nggak sih anggotanya siapa aja? Nggak ada kabarnya, Pak. Nggak ada kabarnya, Pak. Sudah di chat. Oh, berarti yang ngerjain cuma 4 orang. Iya, Pak. Jujur aja. Oke, saya tanya ya. Pertanyaan pertama, coba berikan contoh pelanggaran etika profesi yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Pak, ini langsung jawab kah? Terserah kalian. Baik, langsung saya jawab. Contohnya itu bisa ngambil dari pembuangan limbah berbahaya secara ilegal. Jadi membuang limbah industri ke sungai atau laut tanpa proses pengolahan dulu demi menghemat biaya operasional itu bisa mencemari sumber air masyarakat, terus bisa membunuh ekosistem perairan dan menyebabkan penyakit bagi warga sekitar yang tinggal di daerah tersebut. Oke, selanjutnya coba berikan contoh yang ada di Samarinda apa? Itu kan umum. Kalau di Samarinda kalian ada tidak ada pelanggaran etika profesi terhadap lingkungan di Samarinda ini? Kan kalian biasa Tambang di Tanah jalan-jalan. Merah. Apa? Tambang di Tanah Merah. Kenapa? Ada apa? Ada, Pak? Ada. Ada apa di Tanah Merah? Ada apa? Apa ya mahasiswa masa jawabnya cuma nyeletuk-nyeletuk gitu aja? Itu bukan mahasiswa namanya, anak sekolah. Sudah makan belum? Sudah. Makannya apa? Tempe. Nah, itu anak sekolah kayak gitu. Kalau mahasiswa tuh dia bisa menjabarkan, bukan cuma sekedar nyeletuk hilang. Itu bukan levelnya mahasiswa kalau seperti itu. Ada lagi enggak yang lain? Nggak ada. Ya. Selanjutnya, pertanyaan kedua, tadi contoh
pelanggaran. Kalau yang kedua ini pertanyaannya, bagaimana seorang profesional dapat menunjukkan lingkungan dalam bagaimana tanggung jawabnya. Mohon maaf Pak, bisa diulang tadi pertanyaannya? Sebagai seorang profesional, bagaimana sebagai seorang profesional menunjukkan tanggung jawab etis terhadap lingkungan dalam pekerjaannya. Baik Pak, boleh saya tampung dulu Pak? Ya. Oke, saya tambah lagi. Apa pentingnya etika profesi dalam pengelolaan lingkungan? Pentingnya apa? Oke, saya rasa cukup ya, kelamaan. Saya lihat memang kalau di kelas kalian ini unik ya. Uniknya itu setiap presentasi ada satu yang menjawab, spesialis menjawab pertanyaan. Satu orang. Itu unik menurut saya, tapi saya tidak menyarankan karena tidak efektif. Kalau menurut saya sih tidak efektif, kemudian tidak terlihat kerjasamanya ya. Kalau misalnya satu orang menjawab, kalau pada umumnya kan semuanya presentasi, nanti semuanya juga masing-masing membagi inilah. Misalnya ada 3 orang, berarti kan tiga yang menjawab. Kalau ada 3 anggotanya, berarti tiga yang menjawab, semuanya menjawab. Kalau kayak gini kan satu aja. Bisa dibilang satu orang nih kalau menurut saya tumpal sih. Karena dia yang jawab, yang presentasi siapa, yang jawab siapa. Kalau saya sih tidak menyarankan, tapi ya terserah teman-teman. Kalau next mau begini lagi ya silahkan. Cuma kan kalau teman-teman coba teman-teman pikirkan kalau misalnya satu orang kayak gini, satu orang. Kalau saya kasih 5 pertanyaan kan nggak efektif, satu orang aja yang mikir, yang menjawab. Pasti ya dia menyelesaikan satu-satu kan. Bandingkan kalau 5 orang
masing-masing menjawab, ya kan, pasti masing-masing mencari jawabannya kan, dan lebih efisien waktu juga. Kok kayak gini ya, nungguin satu jawaban, kenapa kalian tak kepikiran sampai ke situ gitu loh. Dan ini sudah berapa pertemuan kita kan, kalau saya lihat kan gini terus. Kalau memang orangnya kompeten, is okay. Kalau kompeten kan berarti bisa jawab, walaupun 10, 5, 15 pertanyaan. Kalau kompeten menguasai, ya insya Allah bisa aja jawab. Nah masalahnya kalau anda kompeten gimana? Ya habislah waktunya nungguin dia nyari jawaban. Sedangkan mata kuliah seperti ini kita diminta untuk bernalar, ya bolak-balik buka makalah yang tidak ada ya, kecuali memang pertanyaannya sekilas sebatas pertanyaan tuh tentang pengertian, ya kayak gitulah, pertanyaan-pertanyaan basic ya mungkin ada aja di makalah. Tapi kan kalau kayak kita kasih pertanyaannya tentang studi kasus, ya nggak bisa lah kita baca kita nyari, ya nggak ada gitu, ya harus berpikir, bernalar sendiri. Kita problem solvingnya bagaimana, dan di makalah nggak ada. Jadi kalau menurut saya mata kuliah ini udah bisa kalian kalau mengandalkan makalah mencari jawaban tuh, karena di sini harus berpikir memang bagaimana problem solvingnya. Itu kalau ini sekaligus ini juga masukan untuk kelompok selanjutnya ya, tapi terserah kalian. Saya hanya bisa memberikan masukan, eksekusi kan kalian ya. Kalau kalian tetap mau seperti ini formatnya, satu yang menjadi tumbal silahkan ya, cuma ya nanti kurang lebih kayak gini lagi, tidak efisien waktunya. Baik, ada yang mau memberikan insight enggak dari materi ini? Kalau enggak ada, saya tunjuk. Karena kalau online ini kan ya, kalau harus cepat gitu loh responnya. Kalau enggak respon kan berarti enggak ada. Beda kalau kita tatap muka kan kelihatan ada yang angkat tangan. Ya ini bisa juga sih raise hand. Cuma responnya agak lambat kalau online begini. Ada yang bisa ini memberikan insight tentang materi kali ini? Kalau tidak ada, siap-siap saya panggil untuk memberikan pengetahuan yang didapat dari materi kali ini. Oke, siap-siap saya panggil ya, memberikan insight. Najwa kelompok ini enggak? Atau di kelompok ini Najwa? Bukan Pak. Bukan Pak. Ya Najwa aja dah. Apa Najwa? Insight yang saya dapatkan itu kita harus saling menjaga lingkungan satu sama lain terhadap alam maupun di dan juga bertanggung jawab terhadap kelestarian
kelestarian lingkungan dan juga saling menjaga hubungan terhadap lingkungan dan terdapat dampak positif yang terdekat untuk meningkatkan kesadaran kita yang untuk saling mengingatkan agar kita bisa menjadi hal yang lebih baik lagi terhadap lingkungan. Itu saja Pak yang saya dapatkan. Oke, terima kasih. Siapkan ini ya alat tulisnya, tulis nama, NIM, kelas, mata kuliah apa, materinya apa, tanggal, jangan lupa tanggal ya, tanggal berapa ini. Bagi yang sudah nulis ininya, nama dan sebagainya tadi, raise hand kalau sudah. Oke, baru 1 orang yang sudah. Saya rasa ini terlalu cepat ininya presentasinya, karena baru setengah 9 sudah selesai. Berarti kurang diperdalam materinya. Kan kita selesainya jam 9.10 kan. Oke, sambil didengarkan. Minggu depan, saya tanya dulu kalian, minggu depan itu kita masih online atau offline sudah? Offline Pak. Offline? Iya. Offline. Oh. Ya mudah offline lah ya. Saya ada dapat info tiap hari Jumat itu online karena efisiensi. Saya dapat info seperti itu. Cuma ya walau lihat aja lah nanti. Minggu depan itu saya kenapa? Kemarin sudah saya tanyakan ke Kajur Pak, itu memang online kah? Tapi kata beliau karena belum ada surat resmi dari rektor, jadi masih dianggap offline Pak. Oh iya, kita tunggu aja lah apa dari pengumuman dari rektorat. Minggu depan itu kita UTS. Materinya materi 1 sampai 5. Materi yang sekarang ini yang 6 tidak masuk. Berarti 1 sampai 5 materinya kalian pelajari, kita lisan. Kalau offline plannya, kalau plan yang pertama, kalau misalnya offline teman-teman nanti ke UNU ya, ke tempat saya ya, di UNU Kaltim di kampus 2 7:30. Pokoknya antara UNU atau UINSI. Nah itu aja tempatnya. Jadi sistemnya nanti siapa yang datang duluan dia yang ini kan, dia yang ujian lisan. Kalau sudah selesai langsung pulang, langsung balik ke kampus supaya dosen setelah saya itu
kalau datang ke kelas kalian ada sudah standby. Jadi sistemnya tadi siapa yang duluan datang dia yang ujian duluan. Nah, setelah ujian langsung pulang aja, langsung balik ke kampus kalau memang ada perkuliahan. Tempatnya kalau saya sih rencana di UNU jam 7:30. Tapi kalau memang udah bisa ya di kelas kalian aja. Lisan UTS lisannya. Kalau plan B, kalau misalnya online ya tetap lisan juga. Bisa jadi nanti kalau online melalui Telegram, video call berarti satu-satu. Kalau kalian saya telepon nggak ngangkat ya berarti kalian saya skip. Jadi kalau online kalian ya masing-masing itu standby di HP-nya sudah. Standby di HP-nya buka Telegram. Bisa jadi Telegram itu kalau nggak dibuka nggak masuk notifnya atau nggak masuk kalau ada telepon. Itu plan B-nya kalau memang minggu depan itu kita online. Berarti ujian UTS lisannya melalui Telegram, video call. Berarti kalian ya harus standby gitu ya. Entah kalian standby di kampus kah atau di kos atau di rumah masing-masing, yang penting sudah siap gitu, siap tempur lah, siap diberikan pertanyaan gitu. Sebelum kuis ada yang mau ditanyakan nggak seputar ini UTS? Nggak ada ya, aman berarti. Intinya minggu depan itu sudah UTS lisan ya, kalian persiapkan diri mulai dari sekarang, belajar ya, sisihkan waktu berapa menit gitu ya, baca-baca gitu materi 1, besoknya materi 2 dicicil. Karena UTS itu nilainya presentasinya lumayan tinggi UTS. Jadi kalau sampai UTS kalian jatuh bisa jadi nanti nilai kalian jelek atau bisa juga nggak lulus malah. UTS UAS, nah itu perlu diperhatikan nilainya dan usahakan masuk, jangan sampai nggak hadir. Oke, pertanyaan pertama. Nanti kalian pokoknya siapkan sudah HP di samping, jadi nanti langsung dipoto kirim ke Google Classroom seperti pertemuan sebelumnya. Jadi siapkan sudah HP di sebelahnya, buka kamera karena nanti saya tutup sampai jam 9.10 ininya pengumpulannya di Google Classroom jam 9.10. Jadi cepat siapkan sudah. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan etika profesi dalam konteks lingkungan? Apa yang dimaksud dengan etika profesi dalam konteks lingkungan? Permisi Pak, bisa diulang kah Pak soal nomor 1 Pak? Kayak jaringan saya bermasalah tadi Pak. Apa yang dimaksud dengan etika profesi dalam konteks lingkungan?
Udah. Dua. Dua. Mengapa etika profesi penting dalam pengelolaan lingkungan? Mengapa etika profesi penting dalam pengelolaan lingkungan? Pertanyaan terakhir. Berikan contoh pelanggaran etika profesi. Berikan contoh pelanggaran etika profesi yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Berikan contoh pelanggaran etika profesi yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Oke, teman-teman, dikerjakan aja ya, kita tutup biar saya siapkan ininya, classroomnya, teman-teman bisa selesaikan. Terakhir jam 9:10 sesuai dengan jam perkuliahan kita. Jadi teman-teman kerjakan aja sampai waktunya selesai. Tapi ya kumpulnya jangan lewat dari jam 9:10, jangan lewat dari jam 9:10. Lebih cepat lebih baik lah. Baik, sebelum saya tutup ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup ya. Terima kasih yang sudah hadir pada perkuliahan pada hari ini. Saya sampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga perkuliahan ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oh ya, jangan lupa bikin notulensi presentasi. Nanti lupa lagi. Notulensi presentasi. Bagaimana presentasi hari ini, yang jawab pertanyaan, ya pertanyaannya apa, jawabannya apa gitu ya, seperti biasa. Kemudian saya minta tolong untuk Posma kirimkan daftar hadir, siapa yang nggak masuk maksudnya. Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Info aja sama saya, japri aja. Di ini aja di grup, chat aja di grup siapa yang nggak masuk gitu.
Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta La ilaha illa astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa atubu ilaik. ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang lain jangan pada keluar dulu ya, mau di absen. Wih, mantap. Ini masih panjang nih waktunya nih. Kalian bikin ngerjakan kuisnya ya. Langsung dikirim. Saya tunggu di Google Classroom. Oke. Kenapa? Rizky Rinaldi. Angkat tangan. Hadir Pak, saya Oh. Hadir. Ya wes lah. Saya keluar dulu ya.